Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy! Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satu pun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Salam sehat pemirsa, apa kabarnya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Dilo, senang sekali ketemu lagi dengan Anda semua. Harapan kami Anda dalam keadaan yang sehat dan bugar. Dan hari ini izinkan kami Go Healthy memberikan Anda solusi yang paling tepat untuk kesehatan Anda. Hari ini tentunya juga ada narasumber akan memberikan cerita di mana beliau sudah menggunakan teknologi laser sehingga kondisinya menjadi lebih sehat. Ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, mari saya kenalkan dengan Bapak Safarino. Selamat datang di Go Healthy. Salam sehat, Pak. Salam sehat. Weh, tampaknya bahagia sekali, Pak. Senang sekali. Pastinya karena kondisi kesehatan juga meningkat, benar ya? Iya, betul. Sudah pakai teknologi laser di usia yang masih produktif, masih muda, dan bisa melindungi keluarga juga dari berbagai ancaman penyakit. Pak, tadi kita melihat satu cuplikan, Pak. Banyak orang yang produktif, tapi menghabiskan uangnya demi segala sesuatu yang sebenarnya mungkin tidak berguna untuk dia sebenarnya. Dan kesehatannya dilupakan. Menurut Bapak bagaimana? Sangat sia-sia ya. Sia-sia? Sia-sia. Kalau dia spend uang itu untuk karena kesehatannya dia yang terganggu, ya sangat disayangkan ya kalau menurut saya. Sangat disayangkan ya. Oke, bagus sekali jawabannya, dan tentunya di sini ada juga praktisi kesehatan akan memberikan Anda banyak sekali masukan, wejangan, dan juga tips kesehatan untuk kita semua. Ada Mas Yonas dan juga Mas Boy Abidin. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Tentunya sebelum itu mari kita kenalan dulu siapa Bapak Rino ini, bagaimana kondisi vertigo ini berujung kepada stroke selintas pemirsa. Dia tidak mau ini menjadi stroke yang lebih besar lagi. Dia datang di sini menceritakan bagaimana dengan satu teknologi kehidupannya menjadi jauh lebih baik. Mari kita saksikan. Safarino Dias Febrianto, pria yang akrab dipanggil Rino ini, merasa sangat bersyukur karena kesehatannya sudah jauh membaik. Masalah kesehatan Rino pertama kali diketahui adalah vertigo. Pada tahun 2013 lalu, Rino tiba-tiba mengalami kelemahan pada tangan dan kaki kirinya. Saya didiagnosa oleh dokter saraf saya terkena TIA itu, transient ischemic attack itu, atau orang bilang mini stroke ya. Tekanan darah itu saya 180/100 ya. Kalau untuk kolesterolnya itu 200-an. Lantas seperti apa kisah lengkap Rino selama menjaga kesehatan? Mari kita tanyakan langsung. Vertigo saya itu jauh berkurang. Di badan tuh terasa lebih fit aja, tidur jadi lebih pules aja, lebih enak aja gitu. Tensi saya itu sekarang berkisar di 130/70, kadar kolesterolnya itu udah mulai di bawah 200 gitu.
Ini satu cerita di mana ada perjuangan di situ, ada juga nilai kehidupan, dan tentunya ini bisa saja Anda juga alami di rumah. Nah, sebelum kita bincang-bincang dengan Pak Safarino ini, mari kita main dulu benar salah dari pernyataan ini. Gangguan keseimbangan merupakan tanda awal serangan stroke. Pak Rino, benar atau salah? Benar. Waktu itu saya mengalami TIA, transient ischemic attack, atau mungkin kalau ya lebih ini ya bahasanya mini stroke ya orang bilang. Atau stroke selintas ya. Vertigo saya lumayan parah. Dan saya didiagnosa sama dokter saraf saya bersamaan kena TIA itu. Yang saya rasakan tangan kiri dan kaki kiri itu nggak ada tenaga, lemas gitu. Sama sekali nggak ada tenaga? Iya, dan muka saya tuh kayak menurut dokter kayak nggak simetris gitu loh mukanya gitu loh. Baik, kita tanyakan praktisi kesehatan. Pernyataan ini benar atau salah? Vertigo atau sering disebut dengan gangguan keseimbangan adalah suatu kondisi di mana seseorang itu merasakan bahwa dirinya itu berputar atau lingkungan sekitarnya berputar. Nah, vertigo ini atau gangguan keseimbangan ada dua jenis. Ada vertigo yang perifer, pusat dari gangguannya adalah di telinga, dan vertigo sentral. Vertigo sentral keluhannya ada di otak. Ketika seseorang menderita stroke atau ada infeksi di otak, maka itu akan terjadi gangguan keseimbangan. Tanda atau gejala stroke itu adalah segera ke RS. Ketika seseorang itu senyumnya miring, nah itu ada tanda-tanda stroke. G, gerak. Anggota gerak itu terjadi kelumpuhan. Ra itu bicara pelo. Ke itu kebas. Jadi satu sisi terasa kebas. R itu rabun atau penurunan tajam penglihatan. Dan S adalah sakit kepala yang hebat atau gangguan keseimbangan. Apabila pemirsa mengalami salah satu gejala yang tadi saya jelaskan, segera ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang lebih optimal. Gangguan keseimbangan merupakan tanda awal serangan stroke. Pernyataan ini adalah benar. Bagus banget, Pak Rino. Pak Rino, vertigo ini kan berkepanjangan. Stroke selintas bisa saja terulang. Bagaimana teknologi laser ini bisa membantu kondisi Bapak menjadi lebih sehat saat ini? Yang saya rasakan semenjak saya pakai teknologi laser dari mulai Januari tahun 2022 sampai dengan sekarang, saya pakai itu sehari 2 kali ya, pagi dan malam. Yang saya rasakan adalah gangguan vertigo saya itu jauh banget berkurang. Yang tadinya itu kan frekuensinya itu lumayan sering ya. Tapi begitu saya pakai teknologi laser, jauh berkurang banget. Wah, itu berarti satu perubahan yang besar ya? Iya. Apa yang dirasakan selain vertigonya itu tadi, Pak? Jadi saya lebih tidurnya jadi lebih enak. Terus badan kayaknya lebih enak aja, lebih sehat aja. Segar ya. Tekanan darahnya? Tekanan darahnya menjadi normal. Normal. Dari berapa menjadi berapa? Yang tadinya tuh di 180/100. Oh, tinggi ya. Iya. Seminggu yang lalu saya sempat cek tensi saya 130/70. Dan tentunya selain tensi, ini ada satu masalah lagi. Tapi ternyata kolesterolnya juga ikut naik. Dulu paling tinggi memang berapa? Di angka 200-an. Lah, itu rasanya bagaimana? Berat di sini. Seperti ada beban yang berat gitu di ya? pundak, di tengkuk tuh rasanya gitu berat. Sekarang angkanya berapa? Udah di bawah itu sih. Sudah di bawah, sudah normal ya? Sudah masih ada nggak beban kehidupan ini? Beban kehidupan sih jelas masih ada beban ya. kolesterolnya? Beban kolesterolnya udah enggak. Oke, luar biasa itu dia. Tapi ada PR juga nih buat Pak Rino. Ya, lifestyle-nya nih ya, pola hidup sehatnya nih ya. Maaf nih Pak, saya harus bilang bahwa berat badan Bapak, lingkar pinggang Bapak masih lebih dari yang diharapkan nih Pak. Ya, ini juga betul. PR. Artinya nggak apa-apa. Artinya upaya-upaya tadi penggunaan teknologi laser, kemudian obat-obatan, kemudian Bapak sudah bisa menikmati itu ya. Apalagi kalau kemudian Bapak dilengkapi dengan pola hidup sehatnya. Ya, harapannya ini akan menjadi lebih sustain atau lebih bertahan lama kesehatan Bapak ini terjaga. Jadi pemirsa, di sini ada satu teknologi namanya teknologi laser, memang khusus untuk kualitas darah dan pembuluh darah. Bagaimana penjelasan ilmiah dari teknologi ini? Jadi kalau kita perhatikan atau kita telaah ya tadi riwayat kesehatan yang dialami atau perubahan yang dialami oleh Pak Rino dari sebelum penggunaan teknologi laser, setelah penggunaan teknologi laser, yang terlihat itu kualitas darah dan pembuluh darahnya menjadi lebih baik. Ya, kalau kita bicara satu poin aja mengenai hipertensi dari 180/100 kemudian menjadi 130/70, ini perubahan yang sangat signifikan, penurunan tekanan darah yang ini
baik. Dan kita lihat teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan, ini akan memberikan sinar terapinya pada pembuluh darah utama di pergelangan tangan kita. Kemudian ini akan mengalir mengikuti sistem peredaran darah yang ada dalam seluruh tubuh. Dia akan menembus area permukaan kulit kita, ya, mulai dari epidermis, kemudian dermis, hipodermis, dan disasar adalah area pembuluh darah. Dengan 3 sinar warna terapi tadi, maka dia akan meningkatkan kadar nitrik oxide. Dan ini akan berdampak pada kualitas dinding pembuluh darah kita, ya, menjadi lebih lentur, kemudian menjadi lebih lebar, dan ini akan membuat aliran darah menjadi lebih lancar. Dan ini juga akan bisa mengendalikan tekanan darah. Jadi pemirsa, Anda yang punya tekanan darah tinggi, nah untuk mengendalikannya adalah dengan menerapkan pola hidup sehat, kemudian dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Tadi teknologi laser akan meningkatkan kadar nitrik oxide dan membuat dinding darah kita menjadi lentur dan lebih elastis. Itulah kenapa tekanan darahnya bisa terkendali dengan baik. Jadi Anda jangan ragu-ragu lagi, gunakan teknologi laser supaya kualitas darah dan darah Anda terjaga dengan baik. Benar sekali penjelasan dari Mas Boy bahwa ketika seseorang itu menderita tekanan darah tinggi, dinding pembuluh darah ini akan terjadi kerusakan. Ditambah lagi adanya peningkatan kolesterol dan kadar gula darah. Yang mana dapat pemirsa lihat di sini, normalnya adalah darah itu akan satu-satu ya berjalannya dan itu lancar. Nah, ketika terjadi kerusakan dari darah, itu akan menggumpal. Ketika terjadi gumpalan pada pembuluh darah, itu akan berefek pada beberapa penyakit. Salah satunya, kalau misalkan pembuluh darahnya di otak, akan terjadi stroke. Kalau pembuluh darahnya di jantung, akan terjadi serangan jantung. Nah, laser ini ketika digunakan akan melebarkan pembuluh darah dan akan memecah trombus yang ada, sehingga aliran darah itu kembali menjadi normal. Pemirsa, apabila Anda mengalami keluhan yang sama dengan Pak Rino dan mengalami keluhan hipertensi, kolesterol tinggi, gula darah yang tinggi, asam urat yang tinggi, tetap terapkan pola hidup sehat dan jangan lupa gunakan teknologi laser sekarang juga. Yes, setuju banget. Terima kasih penjelasannya. Jadi pemirsa, saat ini sudah ada solusi yang dijelaskan secara ilmiah. Keputusan ada di tangan Anda. Kalau saya sih, saya mau menggunakan teknologi laser supaya kehidupan saya lebih terjamin, terutama kondisi kesehatan saya. Yuk, sama-sama seperti Pak Rino, kita belajar supaya kita bisa hidup sehat sejak muda. Caranya simple. Mari sama-sama kita gunakan teknologi laser. Namanya adalah Dokter Laser atau EQ Laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Penggunaan rutin dari dokter laser seharinya dipakai 2 kali, durasinya 15-60 menit. Ini bisa bantu kendalikan banyak hal, diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi, dan harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Ayo, take action sekarang juga dan dapatkan EQ Laser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan produk yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Dan produk EQ Laser adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan antara teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Ayo, siapapun Anda, apapun profesi Anda, gunakan dokter laser atau EQ Laser sekarang juga, karena kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Mari, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, narasumber kita hari ini Bapak Safarino datang ke sini menceritakan bagaimana dengan teknologi laser, kondisinya yang dulu vertigo parah pemirsa, hari ini datang dengan kondisi yang sangat normal. Tensi, kolesterol dulu sempat tinggi, sekarang semuanya sudah diambang normal. Kalau Anda juga mau seperti begini, pasti bisa pemirsa. Dengan perubahan pola hidup dan juga gunakan teknologi yang tepat, pasti ini semua bisa menjadi bagian dari kehidupan Anda. Mari kita lanjut bincang-bincang kita. Nah, dulu waktu penanganannya, saya tertarik dengan stroke selintas ini. Nah, waktu stroke selintas ini terjadi, itu ngapain setelah itu? Ya tentunya saya dirawat ya. Oh, langsung ke rumah sakit? Langsung, jadi waktu itu langsung ke UGD. Oke.
Langsung dirawat. Saya di waktu itu dirawat kurang lebih 10 hari. Dan 10 hari. TIA-nya saya itu Iya. kurang lebih sekitar 4 hari, 5 hari itu ini saya udah mulai ada Baik. tenaga gitu. Udah mulai, udah bisa sama dokter saya tuh disuruh begini, terus ditekan begitu, saya udah bisa nahan. Iya. Baik pemirsa, ini kita kasih tambahan informasi kepada Anda. Tahukah Anda penanganan stroke selintas yang cepat mengurangi resiko stroke berulang? Oh ini bagus sekali, Ya. supaya tidak berulang lagi stroke-nya. Betul. Harus Jadi di cepat sini berarti. ada beberapa poin yang perlu pemirsa ketahui ya. Pertama stroke selintas, kemudian penanganan yang cepat dan pencegahan risiko untuk terjadinya stroke berulang. Iya. Jadi stroke selintas ini tetap adalah stroke ya. Stroke itu ada terjadinya kerusakan jaringan otak atau sebagian jaringan otak sehingga tubuh akan mengalami kelumpuhan. Nah, yang stroke selintas ini gejalanya memang sama seperti stroke. Nah, tapi yang terjadi dalam otak itu hanya selintas, artinya lewat ya. Jadi pada saat terjadi sumbatan, ada gumpalan, ada trombus yang kemudian menyumbat saluran pembuluh darah yang ada di otak. Karena dia tersumbat, maka jaringan otak atau sebagian jaringan otak itu tidak mendapatkan nutrisi oksigen dan kemudian terjadi kerusakan. Tapi begitu sumbat itu terbuka atau terurai, ya bisa terurai karena spontan, ya kemudian dia akan hilang gejalanya. Tapi hati-hati, ini masih ada berpotensi ya untuk terjadinya stroke berikutnya yang kemudian bisa juga terjadi yang stroke yang permanen atau yang menetap. Dia kemudian menyumbat pembuluh darah di sana sehingga otak atau sebagian jaringan otak itu kemudian rusak dan terjadilah kerusakan di sana dan kemudian terjadilah gejala atau tanda stroke yang terjadi tadi. Nah, data mengatakan bahwa serangan stroke ini bisa saja terjadi dalam 24 jam pertama setelah terjadinya stroke selintas. Stroke yang cuma sesaat, ya jadi ada gejala stroke sama terjadi kelumpuhan, terjadi muka miring, kemudian bicaranya rero dan segala macam. Ini dalam 24 jam 1 dari 2 kasus stroke ini bisa terjadi. Dinyatakan juga dalam data itu dalam 2 hari atau 48 jam kemudian 5% nih penderita TIA bisa mengalami stroke yang permanen. Dalam 1 minggu 8% angkanya. Dalam 1 bulan 12%, terus meningkat nih. Dalam 3 bulan menjadi 17%. Artinya Anda jangan tenang-tenang saja nih kalau mengalami transient ischemic attack atau stroke selintas tadi yang kemudian gejalanya menghilang, sebenarnya dalam pembuluh darah itu terurai dia sesaat nih. Ya, tapi dia kemudian terus mengalir kan, dia tidak berhenti aliran darah itu dan trombusnya itu terus beredar dalam otaknya. Nah, kemudian ini bisa terjadi sumbatan yang permanen. Kalau sumbatan permanen, kemudian terjadilah stroke yang permanen, terjadilah kerusakan jaringan otak, terjadilah kelumpuhan yang ini sangat berbahaya. Nah, tapi penanganan ini bisa atau dampaknya bisa segera diatasi atau segera berkurang kalau segera dibawa ke rumah sakit. Ya, kita punya durasi yang memang sangat sempit ya. Kalau kita hitung dari mulai stroke-nya sampai dia ditangani dengan tepat itu kurang lebih 4,5 jam. Karena kalau lebih dari itu, maka risiko terjadi kerusakan jaringan otaknya akan menjadi lebih luas lagi. Jadi jam berapapun, misalnya tengah malam, jam 1, jam 2 terjadinya, jangan nunggu antar aja, besok pagi aja. Anda sudah kehilangan periode emasnya untuk terjadi pemulihan dengan baik ya. Karena kalau kerusakan jaringan otak dalam hitungan detik, hitungan menit itu sangat signifikan untuk terjadi kerusakan yang permanen. Bagaimana pengobatan yang diberikan? Ini bisa macam-macam ya. Bisa dengan obat-obatan, nanti akan diberikan oleh dokter, kemudian bisa dengan operasi kalau memang sudah tidak efektif dengan obat-obatan. Kemudian yang paling penting adalah Anda harus memperbaiki gaya hidup Anda. Pola makannya, berat badannya, olahraganya, faktor stresnya, faktor tidurnya semua dijaga dengan baik dan bisa dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Ya, jadi teknologi laser yang menjaga supaya kualitas darah kita menjadi baik, terutama di daerah kepala di otak kita. Nah dulu waktu penanganannya berapa lama Pak dari terkena stroke ini sampai ke rumah sakit? Saya waktu itu terkena itu sekitar kurang lebih jam 9. Ya. Jam 10 tuh saya udah di UGD. Wih, luar biasa. Itu gerak Karena cepet. kebetulan dekat rumah saya itu ada klinik yang menyediakan layanan ambulansnya 24 hour. Jadi waktu saya mulai kena, ibu saya itu langsung telepon ke klinik. Kurang dari 15 menit ambulansnya sampai di rumah, saya langsung dibawa ke UGD rumah sakit di daerah Pondok Ini Labu. bagus banget nih. Jadi ternyata kita perlu simpan nomor ambulans. Ya, Iya, ini iya. satu tindakan yang pintar, yang bijak. Jadi tidak cuma kita tahu dokternya di mana, tapi ambulansnya. Iya. Karena mereka lah yang mengantar kita di situ. Kalau Iya. tidak ada keluarga di sekitar kita. Oke, kita lanjut bincang-bincang dengan Pak Safarino. Waktu memakai teknologi laser ini kan kondisi sudah terkendali ya. Iya. Seharinya dipakai berapa kali? 2 kali, pagi dan malam. Biasanya pagi itu sebelum saya mandi, malam itu sebelum tidur. Oke, waktu di pagi hari apa yang dirasakan sepanjang hari? Ya lebih fresh. Lebih fresh ya. ya? Nah, waktu di malam hari kondisi tidurnya terbantukan nggak? Banget, jadi lebih pules aja gitu. Kalau durasi pakainya berapa sekarang? Waktu awal-awal itu yang 30 menit. Kalau sekarang ini yang pilihnya yang 15 menit. Nah, kalau intranasal sendiri ini biasa dipakai nggak?
Dipakai, Mas. Membantu nggak dari daya ingat mungkin, dari tidurnya, atau mungkin ngerasa lebih plong atau bagaimana gitu? Ya itu kalau tidur ya seperti yang tadi saya bilang, lebih pules gitu tidurnya. Oke. Yang tadinya susah tidur, baru bisa tidur tuh jam 1, jam 2 gitu. Bahkan setengah 3 pernah saya baru bisa les tidur, tapi setelah menggunakan ini dengan intranasal itu jam setengah 11, jam 11 saya kadang-kadang sudah les. Oke, mantap banget. Nah, bagaimana ekstensi ini bisa membantu? Setidaknya stroke ini tidak berulang dan juga kondisi dari kepala Anda sebagai pusat komando dari tubuh Anda semuanya ini bisa dalam kondisi yang sehat. Silakan dijelaskan. Nah, kita belajar dari kasusnya Pak Rino, di mana Pak Rino menderita vertigo disertai dengan stroke selintas. Dan Pak Rino sudah rutin menggunakan intranasal laser. Kenapa? Karena intranasal laser ini membantu untuk pasien-pasien yang mengalami stroke, pasca stroke, kemudian migrain, vertigo, atau sinusitis. Pada saat laser digunakan, pembuluh darah ini akan terpicu memproduksi nitric oxide, akan dialirkan ke pembuluh darah di otak. Nah, sifat dari nitric oxide ini adalah neuroprotektor, yaitu melindungi sel-sel di otak. Manfaat dari penggunaan intranasal laser adalah meningkatkan daya ingat, meningkatkan konsentrasi, mencegah demensia atau kepikunan, mencegah stroke berulang, dan apabila pemirsa mempunyai riwayat sinusitis juga dapat dibantu pemulihannya. Dan juga dapat mencerahkan wajah. Karena apa? Karena laser ini meregenerasi sel-sel yang ada di area wajah. Jadi, begitu pentingnya penggunaan intranasal laser dan laser pada pergelangan tangan, maka pemirsa harus menggunakan sekarang juga. Ini dia riwayat kesehatan dari Pak Rino sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser. Sebelumnya dulu ya, keluhkan vertigo lebih dari 10 tahun pemirsa. Saya tidak bisa bayangkan, dunia terbalik 10 tahun mas. Tubuh sampai kejang dan pingsan saat vertigo kambuh. Luar biasa pemirsa. Tangan dan kaki kiri sempat sulit digerakkan. Hipertensi ini datang juga. Tekanan darah mencapai 185/100, tinggi sekali. Dan juga kadar kolesterol ikut tinggi di atas 200. Tapi setelah menggunakan teknologi laser, ini yang terjadi. Yang pertama, keluhan vertigo sudah sangat jauh berkurang. Jadi goodbye vertigo ya. Tekanan darah stabil sekitar 130/70, tingkatkan 110 bisa pasti ya. Bisa. Kadar kolesterol terkendali di angka normal, badan menjadi lebih bugar, dan terakhir tidur menjadi lebih berkualitas. Mantap banget. Pertahankan rapornya. Yes. Ya. Oke, silakan ajak ya penonton kita. Saya yakin mereka butuh motivasi saat ini. Ya. Saya rasa banyak dari penonton kita juga mungkin saat ini menyerah dengan kondisi mereka, bosan dengan mungkin menu-menu yang sehat atau mungkin dengan motivasi yang sama. Ya. Dan saya rasa Pak Rino bisa mengajak mereka untuk sama-sama ayo segera gunakan teknologi laser. Ya. Silakan Pak Rino. Bagi para pemirsa yang mungkin merasakan gejala yang sama, yang hampir mirip dengan yang saya rasakan, yuk kita sama-sama gunakan teknologi laser untuk demi kesehatan tubuh kita bersama. Jadi pemirsa, saat ini adalah saat penentu, di mana sudah ada teknologi yang khusus untuk kualitas darah dan pembuluh darah. Yuk sama-sama kita manfaatkan, jangan tunggu sakit baru Anda mau bertindak. Saat ini bagi Anda anak-anak muda atau mungkin ada para lansia, manfaatkan teknologi laser. Namanya adalah Dokter Laser atau Equilaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dari dokter laser seharinya dipakai 2 kali, durasinya 15-60 menit, bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Ayo, take action sekarang juga. Dapatkan Equilaser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan produk yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, dan semua itu hanya ada di Gogomol. Produk Equilaser adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan antara teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Ayo, siapapun Anda, apapun profesi Anda, gunakan dokter laser atau Equilaser sekarang juga, karena kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Mari segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.
Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.